Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kalian akan mempelajari pelajaran informatika kelas 4. Hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Nisa. Nah, di sini ada yang sudah punya komputer, ada yang sudah pernah lihat komputer. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Nah, sebelum kita mempelajari materi yang ada di buku, kita akan perkenalan dulu dengan pelajaran informatika ini. Jadi, informatika adalah pelajaran yang mempelajari mengenai komputer. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan terlebih dahulu mengenai perangkat komputer. Perangkat komputer yang pertama adalah hardware. Hardware adalah perangkat komputer yang bisa dilihat dan bisa dipegang atau bisa disebut dengan fisik dari komputer ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah contoh gambar dari seluruh komputer. Nah, ini termasuk ke dalam hardware. Yang pertama adalah monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar. Jadi, nanti jika kita mengetik, jika kita menonton video atau kita membuat sebuah dokumen akan terlihat di sini. Nih, di layar ini bukan televisi ya, anak-anak. Ini layar monitor komputer. Selanjutnya yang ini disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Jadi ini adalah mesinnya komputer, dia otaknya. Jadi semua perintah, semua itu akan diolah di sini. Dia adalah otaknya komputer. Nah, selanjutnya ini adalah keyboard. Keyboard itu alat untuk mengetik. Nah, kalian kalau punya handphone orang tua kalian, pasti kan ada tombol tuh. Kalian kalau mengetik huruf A, B, C, D untuk menghapus dan lain-lain. Nah, ini kalau pada komputer mengetiknya pakai ini, namanya keyboard. Di sini kita bisa mengetik nanti tulisan-tulisan dan perintah-perintah lainnya. Kemudian ini disebut dengan mouse ya, dimana ini untuk menggerakkan kursor, untuk menggerakkan tanda panah yang akan kita tuju. Kita bisa memilih perintah apa yang akan kita lakukan dengan mengklik mouse ini pada komputer jika nanti dicolokkan ke komputer. Selanjutnya yang ini adalah printer. Printer ini adalah untuk mencetak hasil dari perintah yang dikerjakan oleh komputer. Jadi kalau kita sudah mengetik, nanti hasilnya akan keluar pada mesin ini. Mesin ini seperti mesin fotokopi, yang dimana mesin ini akan menghasilkan sebuah kertas yang sudah bertuliskan atau bergambarkan sesuatu perintah yang kita instruksikan kepada komputer. Sudah ada yang pernah melihat mesin printer atau belum? Ya, mungkin sebagian sudah, ada beberapa yang pernah ya, tapi mungkin kebanyakan yang belum pernah. Nah, kalau ini adalah contoh sederhana dari komputer. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa perangkat keras dari komputer. Nah, kalau ini adalah namanya laptop. Mungkin beberapa dari ayah dan ibu kalian sudah ada yang punya ya laptop. Ini namanya laptop, sama dengan komputer tadi, cuma dia adalah penyederhanaan dari mesin komputer itu sendiri. Nah, kalau komputer itu kan tadi berat tuh, besar, ada CPU-nya, ada keyboardnya, ada monitornya. Nah, kalau ini dia hanya benar-benar hanya satu bentuk saja ya. Jadi dia lebih ringkas, lebih mudah dibawa kemana-mana. Ini disebut dengan laptop, fungsinya sama dengan komputer. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Perangkat lunak komputer merupakan kumpulan perintah yang dijalankan komputer. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Ada yang namanya perangkat lunak sistem aplikasi. Contohnya adalah Microsoft Word untuk menulis dokumen, Microsoft Excel untuk tabel, Microsoft PowerPoint untuk
Untuk presentasi dan contoh lain adalah YouTube, Angry Bird, dan permainan-permainan lain itu disebut dengan perangkat lunak sistem aplikasi. Nah, siapa di sini yang suka main game di handphone? Nah, game-game tersebut termasuk ke dalam perangkat lunak sistem aplikasi. Selanjutnya ada yang namanya perangkat lunak sistem operasi. Nah, contohnya adalah seperti Windows, Linux, MacOS, Android, dan sebagainya itu disebut dengan perangkat lunak sistem operasi. Nah, selanjutnya adalah komputer atau laptop itu tidak akan bisa berjalan atau berfungsi tanpa adanya manusia. Betul tidak? Tidak akan dia bisa berjalan sendiri. Pasti ada yang mengoperasikannya, pasti ada yang menjalankannya. Komputer atau laptop itu butuh dinyalakan, butuh ada yang mengetik. Tidak mungkin dia bisa ngetik sendiri, tidak mungkin dia bisa main game sendiri, tidak mungkin dia bisa menggambar sendiri ya. Jadi pasti ada yang mengoperasikannya, yaitu siapa? Manusia. Iya benar, kita semuanya manusia. Jadi manusia itu disebut juga dengan brainware ya. Ngerti anak-anak? Dimana berarti brainware itu adalah manusia yang menggunakan komputer. Demikian penjelasan dari Ibu untuk hari ini ya anak-anak. Singkat saja, tugasnya adalah kalian coba rangkum apa yang tadi Ibu jelaskan dan kalian tuliskan di buku tulis kalian ya anak-anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.